Apa yang ada di dalam pikiran kalian ketika mendengar kata pembunuhan berantai? Seram, berbahaya, atau malah menarik? Untuk sebagian orang, kasus pembunuhan berantai memang menarik untuk ditelusuri. Bagaimana mereka menyembunyikan kejahatannya, bagaimana mereka bersikap agar tidak dicurigai, atau bahkan tentang bagaimana ketika mereka membunuh dengan sadis tanpa rasa bersalah sedikit pun. Di sini kami telah merangkum 5 kisah pembunuhan berantai. Monte adalah seorang pembunuh keji yang sudah memperkosa 12 wanita dan membunuh 5 diantaranya. Dikutip dari Washington Post, Monte memperkosa dan membunuh para korbannya hanya dalam selang waktu 9 bulan saja. Dia melakukan semua perbuatan jahatnya pada tahun 1976 sebelum akhirnya tertangkap saat umurnya 18 tahun. Namun, Monte mengaku sudah melakukan perampokan dan pemerkosaan sejak umurnya 16 tahun. Monte mendapat pembebasan bersyarat pada tahun 1995, tapi hingga kini ia masih ditahan di Pocahontas State Correctional Center di Virginia. Monte masih hidup hingga sekarang, umurnya sudah menginjak 59 tahun. Speck keluar dari sekolah saat dia berada di bangku SMA. Selain itu, Speck juga seorang pecandu alkohol pada umur 15 tahun. Tahun 1966 saat umurnya 24, Speck berada di Chicago untuk mencari kerja. Tapi ketika sudah berada di sana, dia pergi dengan kondisi mabuk ke sebuah rumah yang dihuni 8 siswa jurusan keperawatan. Speck memaksa masuk dengan membawa pisau dan mengikat mereka, lalu Speck membunuh wanita itu satu persatu. Wanita ke-9 sebenarnya sudah diikat oleh Speck, hanya saja dia bersembunyi di bawah tempat tidur dan Speck lupa untuk membunuhnya. Ketika ditanya kenapa Speck tega membunuh para wanita itu, dengan enteng dia menjawab mereka sedang tidak beruntung malam itu. Speck meninggal karena serangan jantung pada 1991 ketika berumur 49 dan masih dalam keadaan sebagai tahanan. Dennis Rader adalah seorang pegawai EDT. Dia diketahui telah membunuh 10 orang selama lebih dari 20 tahun ketika tinggal di area Wichita, Kansas, sebelum dinyatakan bersalah dan ditahan pada tahun 2005. Dennis terkenal karena dia selalu mengirim surat kepada pihak kepolisian selama bertahun-tahun. Dia juga sangat terobsesi dengan simpul dan ikatan, maka dari itu seringkali dia mengikat korbannya hingga sang korban menderita. Dennis masih hidup dan mendekam di tahanan El Dorado Correctional Facility di Kansas. Dia sekarang berumur 72 tahun dan kemungkinan akan bebas paling cepat pada tahun 2180 nanti. Seorang pria bernama Kemper dinyatakan bersalah atas pembunuhan 10 orang pada tahun 1964 dan 1973. Selain itu, dia juga mengaku membunuh kakek dan neneknya sendiri pada umur 15 tahun. Kemper ditahan karena kasus pembunuhannya tersebut, kemudian bebas pada umur 21 tahun. Setelah bebas, Kemper bukannya jera, dia malah kembali melakukan pembunuhan. Kemper membunuh 6 wanita muda, murid-mudi di area Santa Cruz dan juga ibunya sendiri sekaligus juga teman-teman ibunya. Cara membunuhnya pun bermacam-macam, mulai dari menembak, menusuk, bahkan mencekik hingga meninggal. Lebih mengerikannya lagi, Kemper mengaku melakukan hubungan badan dengan mayat yang telah dibunuhnya setelah sebelumnya ia memisahkan tubuh dengan kepala mayatnya. Kemper memiliki masa lalu yang kelam, karena ibunya ternyata suka melakukan kekerasan terhadap dirinya. Kemper juga pernah hampir meninggal 2 kali di tangan saudara perempuannya. Jerry Burdos merupakan pria yang memiliki fetish terhadap sepatu wanita sejak usianya masih sangat muda. Dia pernah ditahan selama 9 bulan ketika berumur 16 tahun karena melakukan penyerangan seksual terhadap seorang wanita. Namun, ia dibebaskan karena dianggap tidak memiliki penyakit jiwa. Pada tahun 1968 dan 1969, ketika Burdos berumur 28 tahun, dia diketahui membunuh 5 orang wanita. Setiap wanita yang dibunuhnya adalah wanita muda yang tidak dikenalnya. Mereka kemudian dibunuhnya di dalam garasi mobilnya. Setelah itu dia mulai memutilasi dan memakaikan sepatu high heels atau baju lain ke tubuh korbannya. Burdos mengakui pembunuhan yang dia lakukan. Namun berdasarkan pengakuannya tersebut, Burdos justru hanya dihukum atas 3 pembunuhannya. Dia ditahan di Oregon Department of Corrections dari tahun 1969 hingga meninggal karena kanker hati pada tahun 2006. Itulah 5 kasus pembunuhan berantai terbesar pada masanya.